siapa yang menyatakan bahwa model PBL ini mampu atau dapat meningkatkan kemampuan literasi belajar. Kemudian yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah. Lagi? Oh ini ya, rumusan masalahnya ya. Yang tadi ya. Nah, rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua proses implementasi, yang ketiga faktor pendukung. Belum eh, rumusannya kalau dilihat sepintas tidak ada masalah, tapi kalau dicermati ini belum fokus pada penelitian yang akan kita lakukan. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran fikih. Itu larinya fokusnya ke pembelajaran fikihnya. Kalau yang kedua, proses implementasi model. Nah, ini baru ke modelnya. Nah, gitu ya. Kita mau fokus kemana? Mau pembelajaran fikihnya atau implementasi modelnya? Fokus pada salah satu saja. Apalagi yang ketiga ya, faktor pendukung penghambat itu tidak masuk ke fokus penelitian kita. Itu di luar ya. Itu mah tambahan aja. Nggak ada pun tidak apa-apa. Jadi nanti Pak Alawi cari secara teoritis langkah-langkah model PBL ini apa saja yang menjadi ciri khas model PBL. Karena kalau sifatnya eh, model PBL ya berarti dari di dalam model itu nanti ada beberapa metode pembelajaran ya. Maka yang harus dicari sebagai rumusan masalahnya itu ciri khas atau indikator dari model PBL. Jadi mengimplementasikan model PBL ini ada berapa langkah, ada berapa tahapan, ada berapa poin-poin yang harus dipegang sehingga menjadi ciri khas sebuah PBL. Nah, itu saja nanti yang jadikan sebagai rumusan, kemudian nanti teorinya dicantumkan di bab 2 sebagai rujukan dari rumusan masalah itu. Siap, Gitu ya. siap. Kalaupun mau perencanaan ya jangan perencanaan pembelajaran fikihnya, tapi perencanaan implementasi modelnya. Nah, gitu ya. Karena kita fokus ke implementasi model PBL dari sisi perencanaan implementasi modelnya, proses implementasi modelnya, nah gitu ya. Terus yang ketiga misalkan evaluasi implementasi modelnya. Nah, itu bukan pada pembelajarannya karena yang kita teliti itu implementasi modelnya, pembelajaran fikihnya itu sebagai medianya, objeknya lah, objek untuk melaksanakan model ini. Paham ya? Nanti kalau perencanaan pembelajaran model fikih ya implementasi perencanaan pembelajaran fikih berbasis pro- PBL, nah itu nanti fokusnya ke pembelajaran fikihnya. Gitu. Sebetulnya dibulak-balik ini kalimatnya karena dibulak-balik jadi pusing ya. Jadi nanti kalimatnya jangan dibulak-balik, kalimat dari judul itu ditulis semuanya, nanti baru disisipkan indikator atau langkah-langkah atau apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Saya kira itu ya untuk Pak Alawi ya. Terima kasih. Yang lain-lain nanti kita lihat di proposal yang lain. Kemudian yang kedua dari siapa tadi ya? Pak Nawasi, oke. Pak Nawasi, kalau saya simak secara seksama tadi ya yang disampaikan, itu penelitiannya mengarah pada penelitian R&D, Research, Research and Development. Artinya penelitian dan pengembangan. Tugasnya adalah satu, menemukan model, dua, mengembangkan model. Nah, kalau menemukan model artinya kita menghadirkan, mencari model yang baru ya, mencari model yang baru dengan menganalisis teori-teori yang sudah ada dengan pendekatan tasawuf itu sendiri. Penelitian ini tidak bisa masuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini masuk ke penelitian research and development, artinya penelitian dan pengembangan. Meneliti yang sudah ada, kemudian menghadirkan yang baru, kita lakukan pengembangan sehingga nanti
endingnya apa hasilnya kita menciptakan satu model yang baru tentang pembelajaran PA model pembelajaran PAI berbasis tasawuf itu sendiri. Penelitian ini bagus ya, hanya memang tingkatannya penelitian ini biasanya digunakan untuk disertasi. Kenapa untuk disertasi? Satu, karena waktunya akan karena uji coba ya. Uji coba pengembangan gitu ya, tinggal model itu setahun aja belum tentu cukup ya. Setahun itu belum tentu cukup karena dari rumusan masalah bagaimana mendesain, bagaimana menguji coba langkah-langkah, menguji coba terbatas, menguji coba luas. Nampaknya kalau menggunakan R&D, saya yakin ya bahwa ini. Oleh karena itu, saran saya nanti Panawasi disederhanakan penelitiannya menjadi model kualitatif. Model kualitatif itu tinggal mencari lokasi penelitian di mana yang sudah menerapkan model pembelajaran PAI berbasis tasawuf, apakah sudah ada atau belum. Nah, kalau Acik, sudah ada, silahkan diteliti lah gitu ya. apa Untuk itu? meningkatkan apa tadi ya? Pak Nawasi untuk meningkatkan apa tadi? Akhlak ya, akhlakul kamil Sama ya. apa itu? Heeh, tinggal dicari saja. Saya kira untuk mencari sekolah-sekolah yang akhlakul karimahnya bagus gitu ya, tidak sulit ya. Cari sekolah yang siswanya itu memiliki akhlakul karimah bagus. Nah, kemudian cari penyebabnya. Kira-kira apa ini penyebabnya dari sisi pembelajaran? Apakah model pembelajarannya, apakah metode pembelajarannya, apakah lingkungannya, apakah perlakuan apa saja yang dilakukan. Nah, itu yang Siapa yang diteliti nangis nanti tadi? gitu ya. Ini Siapa mic yang nangis tadi? bocor ini. Acik, nangis. Pak Bustomi, mic-nya di off dulu. Tenang. Pak Bustomi, di off dulu mic-nya. Di off mic-nya. Suaranya bocor. Oke. Nah, gitu ya, Pak Nawasi ya. Jadi disederhanakan menjadi penelitian kualitatif ya. Jangan memakai pengembangan model. Paling tidak pakailah model pendidikan agama Islam berbasis tasawuf, lalu cari lokasi yang sudah menerapkan model itu. Nah, gitu. Nah, teliti di situ. Nanti langkah-langkahnya apa saja, nah itu baru bisa. Kemudian yang ketiga, yang presentasi adalah Pak siapa tadi? Aduh, lupa. Siapa Jam tadi yang Ani, ketiga? Pak Jamani ya. Pak Jaman. Dengan mengambil judul dinamika apa tadi tuh? Judulnya apa Pak Jamani? Aduh, orangnya nggak ada. Pak Ngaji, Jamani, dinamika mengaji. Ada orangnya, ada. mana judulnya? Coba Nih, lihat. boleh di-share, Pak? Ya, di-share. Kalau nggak di-share nggak lihat saya. Ada. Oke, mana judulnya? Ya, antara. Dinamika pergeseran minat mengaji Al-Quran ya. Dari penjelasannya, Pak Jamani menghadirkan masalah ya, tapi tidak ada solusinya. Nah, gitu. Jadi penelitiannya tidak solutif ya, hanya mau mencari pergeseran nilai mengaji yang tadi disampaikan itu sudah dari jawaban dari Jul ini ya. Dari Yang masyarakat biasanya luar. guru nggak ada, yang biasanya ngaji nggak ada, yang subuh biasanya ngaji tidur aja kan gitu ya. Yaitu dinamikanya tuh udah itu jawabannya. Jadi judul ini sudah dijawab tadi oleh Iya. peneliti sendiri, artinya ya judul ini tidak memerlukan penelitian ya, karena tidak ada solusinya, kecuali Pak Jam Ani menawarkan solusi dari dinamika pergeseran ini. Nah, solusinya tampilkan dalam judul. Kalau tidak salah sih saya melihat sepintas ya tadi ya, sebelum kerangka pemikiran itu ada tadi di slide-nya ya. Apa itu? Coba lihat di slide-nya. Taruh. Soalnya slide itu bikinnya mendadak. Oke, satu lagi ya, saya baru ingat Pak Nawasi ya, di latar belakang, di awal kalimat, itu jangan mengkritisi Kota Serang ya. Jadi latar belakang masalah prolognya jangan Kota Serang,
tapi prolog secara teoritis untuk mengantarkan pemikiran pembaca ketika masuk kepada model pendidikan agama Islam berbasis tasawuf tuh artinya sudah ada pengantarnya, kaget gitu ya. Jangan di paragraf pertama kita menjelaskan kota Serang ya gitu ya. Kan itu fenomena atau lokasi praktis di lapangan tuh adanya nanti di akhir ya, sebelum akhir, jangan di awal. Yang disajikan di awal tuh analisis teoritis atau pengantar secara pemikiran sehingga nanti masuk kepada pendidikan agama Islam berbasis tasawuf tuh si pembaca sudah paham apa itu pendidikan agama Islam berbasis tasawuf. Jadi jangan mengawali kalimat latar belakang dengan menganalisis fenomena ya. Fenomena adanya nanti setelah kajian analisis teoritis yang dihadirkan untuk menghadirkan gap atau kesenjangan antara teori dan fakta. Artinya teorinya dulu disajikan, baru faktanya apa gitu ya. Jangan langsung fakta, nanti teorinya di belakang. Itu tambahan buat penawasi. Mana Pak Jamani? Itunya slide-nya mana tadi? Ini belum tampil, Pak. Belum, masih Word. Hai. Word-nya tutup dulu. Mana slide? Jadi dari judulnya, dinamika pergeseran itu teoritis ya. Jadi masalah masalah doang tapi tidak menawarkan solusi Pak Jam'an Wah. itu ya. Ya iya kan ya, yang tadi disampaikan kan masalah semua. Harapannya ini dapat hazanah keilmuan, ya keilmuan tentang masalah. Ke atas. Oke, ke atas terus. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus, terus. Oke, terus. Ada lagi? Ke atas, ke atas, ke atas. Ini apa ini? Udah model-model tadi model. Model. Oh, di atas. Nah. Kelewat, kelewat. Satu lagi. Nah, ini apa ini maksudnya ya? Analisis data. Oh, ini pengumpulan data ya. Berarti memang Iya. betul solusinya belum ada. Artinya judul ini tidak layak dilakukan penelitian karena tidak menghadirkan solusi dari dinamika pergeseran minat mengaji. Nah, Itu. dinamika Masih tak pergeseran kenal minat ini. mengajinya kan itu masalah ya. Lalu solusinya apa? Supaya pergeseran itu bisa diselesaikan. Tidak Mm-mm. ada solusinya. Nah, jadi Pak Jamani cari solusinya, satu perlakuan, satu strategi, satu model, satu langkah, satu upaya yang bisa menyelesaikan pergeseran dinamika itu. Nah, itulah nanti yang kita teliti sehingga hasil penelitian kita bisa menjadi solusi bagi pergeseran Mm-mm. bagi apa dinamika pergeseran minat mengaji anak. Ngaji. Nah, gitu. Anaknya anak siapa nggak tahu itu ya. Enak banget. Gitu Pak Zamani ya. Siap-siap. Oke, yang terakhir Pak Haji Ucu. 5 menit lagi nih, mudah-mudahan selesai. Pak Haji Ucu bisa ditampilkan judulnya. Di zoom coba, kecil amat. Saya ini udah berumur nih, gak kelihatan. Strategi guru dalam menanamkan nilai toleransi kepada siswa ya. Yang saya amati isinya tadi yang jadi objek penelitiannya ada kepala sekolah, ada siswa, ada guru ya. Padahal di sini strategi guru. Oleh karena itu, Pak Haji Ucu nanti solusinya jangan mencantumkan kalimat strategi guru. Apa alasannya? Satu, menanamkan nilai toleransi itu bukan hanya tugas guru. Ya, kedua. Yang kedua, menanamkan nilai toleransi itu harus terlibat semua. Dari terbukti tadi objek penelitiannya ya ada guru, ada kepala. Nanti kalau di judulnya strategi guru, nanti Pak Haji Ucu fokusnya yang neliti guru aja. Nggak bisa neliti yang lain. Nah, mempersulit diri. Nanti kalimat judulnya lebih membuka ruang untuk meneliti orang-orang yang terlibat dalam proses penanaman nilai toleransi ini. Bukan hanya guru, tapi secara komprehensif, secara menyeluruh, siapapun pihak yang terlibat memungkinkan untuk kita teliti. Nah, kalau judulnya strategi guru, nanti kita menutup ruang untuk meneliti orang lain selain
guru. Nah, oleh karena itu nanti judulnya Pak Haji Ucu nanti strategi guru PAI-nya dibuang saja. Langsung aja menanamkan nilai toleransi melalui pembelajaran PAI gitu ya. Untuk kesananya ya tinggal dilengkapi. Itu. Jadi Jadi guru menanam guru PAI-nya dihapus ya, Pak ya? dihapus saja supaya Siap, nanti siap. kita bisa melibatkan pihak lain selain guru yang memang terlibat dalam penanaman toleransi itu untuk kita teliti. Kalau kalimat judulnya strategi guru, nanti kita tidak bisa meneliti kepala sekolah, tidak meneliti yang lain selain guru. Kita fokus hanya meneliti guru saja. Nah, nanti Oke. judulnya menanamkan nilai toleransi gitu ya, pada pembelajaran toleransi beragama maksudnya ini. Toleransi apa sih? Umum. Toleransinya umum, Toleransinya umum, umum. bukan toleransi beragama, bukan. Bukan karena kan Soalnya selain agama kan ada budaya gitu kan, Pak ya. Jadi saya pakainya umum, umum tapi berarti ya. lebih lebih dominannya memang ke agama pada akhirnya. Oh ya jangan. Kalau kalau mau umum ya umum, kalau mau khusus toleransi agama ya toleransi agama. Nah, gitu ya. Ya, Jangan sampai nanti kita judulnya toleransi secara umum, tapi yang saya tangkap tadi isinya mengarah kepada toleransi agama. beragama. Nah, Ya. gitu ya. Nanti harus dipastikan itu. Jadi menanamkan nilai toleransi dalam pembelajaran PAI kan gitu ya. Ya, ya. Untuk meningkatkan apa? Toleransi itu manfaatnya apa? Manfaatnya harmoni pada akhirnya. Nah, gitu ya, yang itu. Jadi manfaat toleransi itu dicari apa? Nanti untuk meningkatkan ya manfaat dari toleransi itu. Jadi strategi guru PAI-nya dibuang saja. Nah, toleransinya toleransi apa? Kalau mau umum ya silahkan, nanti dikaji semua toleransinya. Kalau mau khusus toleransi dalam beragama gitu ya. Karena soalnya Pak Haji cuma orang NU biasanya ke situ larinya tuh. Ya, Apa sih namanya tuh toleransi? tasamuh, tasamuh. Kayak gitu ya. Yang Ya, programnya NU tuh apa tuh? Ah, iya tasamuh, moderasi, Pak. moderasi. Ah, Moderasi, menurut moderasi beragama. iya gitu untuk meningkatkan itu moderasi beragama kan maksudnya kan? Iya, ke situ arahnya. Paham saya kayak gitu ya. Cuman tadi antara judulnya umum tapi analisis dari isi-isi yang disampaikan menjadi khusus. Untuk rumusan masalah Pak Haji Ucu sepertinya mirip-mirip ya dengan Pak Alawi ya. Jadi nanti revisinya sama saja. Apa yang saya revisi di Pak Alawi, di Pak Jamani, Pak Edi Nawasi, semuanya. Nah ini kan perencanaan guru mata pelajar guru PAI kan. Artinya ini yang diteliti ya guru PAI. Nggak bisa kita melibatkan kepala sekolah. Kecuali perencanaannya perencanaan pembelajaran PAI. Siapa yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran PAI? Ada guru, ada kepala lah. Itu kita bisa teliti. Kalau yang kita tanyakannya bagaimana strategi perencanaan guru PAI, ya kita nanyanya wawancaranya cuma ke guru PAI aja, nggak bisa ke yang lain. Nah, gitu ya. Jadi hindari menyebutkan objek penelitian dalam sebuah judul kualitatif. Nah, gitu. Oke. Jadi solusinya itu ya, judulnya nanti menanamkan atau bahasa kerennya aku menanamkan kan internalisasi ya. Iya, Nah, betul. internalisasi nilai toleransi ya gitu ya dalam mata pelajaran PAI untuk meningkatkan keharmonisan. Nah, misalkan gitu ya, karena toleransi itu tujuannya harus dilihat dulu, dicek dulu toleransi ini apa nih tujuannya atau manfaatnya apa. Nanti masukkan dalam judul. Nah, nanti penelitiannya baru nanti pertanyaan penelitiannya itu kita bisa membuka ruang untuk melakukan penelitian kepada objek yang lain selain guru. Siapa itu? Ya tergantung nanti siapa yang terlibat dalam proses internalisasi itu. Paham ya? Nah, Siap, kemudian siap, Pak. menentukan rumusan masalah kualitatif itu tidak bisa ikut-ikutan, tidak bisa menebak-nebak, tidak bisa menerka-nerka, tidak bisa mengandalkan kemungkinan, tapi harus merujuk pada teori.
apa yang akan kita teliti? Misalkan yang kita teliti adalah internalisasi nilai toleransi. Kita baca secara teoritis, dalam menginternalisasikan nilai toleransi itu ada apa saja sih poin-poin yang harus dilakukan? Oke? Yang harus dilaksanakan tuh secara teori itu apa? Nah, yang harus dilaksanakan itulah jadikan pertanyaan penelitian atau pertanyaan rumusan masalah. Nggak bisa tebak-tebakan, tidak seperti kuantitatif. Kuantitatif tuh bisa kebaca lah rumusan masalahnya, tapi kualitatif nggak bisa. Dan apapun tuh bisa menjadi pertanyaan penelitian kualitatif asal tidak keluar dari judul. Nah, ini faktor-faktor penghambat pendukung ini sudah di luar judul sebetulnya. Kemudian bagaimana dampak strategi itu kan sudah di luar judul ya. Karena judulnya itu apa tadi? Implementasi strategi. Ya, ya bagaimana cara mengimplementasikan strategi itu aja gitu. Atau internalisasi nilai toleransi ya bagaimana cara menginternalisasikan nilai toleransi kan gitu. Persoalan faktor-faktor yang menghambatnya, dampaknya itu sebetulnya di luar daripada itu ya, di luar ya pelengkap aja lah. Kalaupun nggak ada juga nggak masalah itu. Sunnah aja. Yang wajibnya itu kita Ya. meneliti fokus pada bagaimana cara menanamkan nilai toleransi pada siswa. Nah, supaya apa? Supaya terjadi apa tuh tadi tuh keharmonisan itu. Dari sisi penulisan sih kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah kita menggunakan menganut sistem body note ya, tidak memakai footnote kalau tidak salah ya. Nanti dicek di panduan aja kalau ini. Ada Siap, siap. beberapa ini aja ini apa sistematika yang memang tidak sesuai ya. Kalau tidak salah proposal kita tuh sampai berapa ya? Sampai CD Tiga. nanti dicek aja lah ya. Siap, siap, Pak. Poin-poinnya ABC-nya ya. Jangan sampai mengurangi, jangan sampai melebihi daripada itu. Karena itu sudah merupakan ijtihad kesepakatan pihak Institut Miftal Huda gitu ya, meramu supaya tidak apa, tidak ada pengulangan supaya efektif efisiensi penyajiannya. Jadi jangan dicampur-campur dengan sistematika perguruan tinggi lain karena sudah dapat meramu, meracik supaya Ya. pas gitu penyajiannya. Kalau Saya kira kalau itu soal itu sudah ikut istihad saya, Pak Dokter. ya. Tadi siapa? Coba Sudah ikut sampai berapa? Coba lihat terakhirnya apa? terakhir di kajiannya ya. Bab tiganya coba lihat terakhirnya. Nah ini bab tiganya yang nggak sesuai, nggak sampai G nggak. Oh, teknik analisis datanya ini ya. Ya nggak sampai G. Kalau nggak salah tuh cuma Oh sampai iya. apa? E atau F lah, Iya, nggak iya, sampai G. siap, 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 Nah siap, ini siap. cek aja sendiri. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri, baik dari Subang maupun dari Cilegon. Nah, nanti yang tidak presentasi hari ini disimak baik-baik ya, dan tugas UTS-nya kemarin bisa langsung direvisi berdasarkan koreksi yang disampaikan pada setiap pertemuan. Pak Haji Ucup paham ya? Ah, Mau, paham, Pak Dokter. Oke, mau kalau bertanya nggak Pak paham Dokter. nanti sambil ngopi ngeduren lah, baru paham. Mau bertanya Pak Dokter. Silakan, Pak Haji. Tadi judul yang saya presentasi yang saya tayangkan tadi terlalu lama nanti penelitiannya. Hmm. Hanya tetap saya pengen sebenarnya mengangkat uh, tasawufnya. Makanya untuk yang menyesuaikan dengan S2 kemudian cepat gitu kan. Cepat. Yaitu model pendidikan agama Islam berbasis tasawuf. Lalu cari lokasi yang sudah menerapkan model itu di mana. Nah, Nih, itu ciri kayaknya kualitatif belum. tuh. Ciri kualitatif itu adalah meneliti sesuatu yang sudah berjalan, bukan sesuatu yang belum berjalan atau membawa konsep Masalah baru. Nah, masalahnya kayaknya belum ada itu. ya kalau belum ada nggak bisa Pak Nawasi bikin agama baru. Gitu ya. Hmm, iya. Kalau Kalau ini kalau misalnya Model ada baru. nih alternatifnya. Sebenarnya saya mau ini juga contoh.
ada pengaruh kemampuan membaca Al-Quran terhadap akhlak remaja kelas 10 di Itu SMA Negeri 4 Kota Serang. kalau ada pengaruh Kuantitatif itu itu. kuantitatif. Iya, betul. Oh, itu Panik, kuantitatif Pak ya. Haji Nawasi panik. Ya, Itu kuantitatif kalau ada pengaruh ya. itu, Pak Haji. Padahal Oh, Pak Haji kita udah yakin. yang lebih ke kualitatif ya. Oke. Mm-mm. Pak Haji Nawasi itu mau apa sih yang mau dicarinya apa gitu? Keresahannya apa? Ya, Bingung, keresahan. bingung, Kan bingung. Keresahan. penelitian mah berawal dari keresahan kan? Keresahan dari fenomena kayak pajaman itu. Keresahan doang adanya, tapi solusinya nggak ada ya nggak bisa juga. Lahir dari keresahan, lalu kita Hmm, mencari alternatif solusi kira-kira keresahan ini bisa diselesaikan dengan cara apa kan gitu solusinya kan gitu. ya, ya. Kalau Oh, ini keresahan keresahannya Pak maksudnya. Haji Nawas itu tentang akhlakul karimah gitu ya, para siswa yang akhlaknya tidak baik gitu. Tinggal dicari Ya, aja faktor-faktor yang bisa memperbaiki akhlakul karimah kan. ya, ya. Hmm. Siap. Gitu ya, Pak Nawas ya. Ya, ya. Heeh. Kalau mau, kalau mau nanti model pembelajaran PAI berbasis tasawuf itu tujuannya apa? Tujuannya apa tujuannya? Ya, tujuannya selama ini artinya pembelajaran PAI itu kan sifatnya hanya masih apa normatif, artinya isinya bobotnya kurang sehingga dalam pembentukan karakternya tidak maksimal gitu maksudnya. Iya, apakah Pak Nawasi yakin konsep model yang ditawarkan ini lebih bagus dari konsep model yang sudah ada? Model pembelajaran ya, model pembelajaran di Ya, sekolah nih. Ada tadi PBL, ada apa lagi lah gitu, banyak kan. Itu coba baca model-model pembelajaran, mana yang mendekati model pembelajaran tasawuf dari langkah-langkahnya. Nah, nanti itu baru bisa. Nah, kayak Pak Alawi tadi, implementasi model PBL, implementasi model model tuh banyak ya tuh saya lupa kemana ada PBL ada apa lagi gitu ya dicari salah satu dari model-model yang sudah ada itu pasti sudah diterapkan di sekolah soalnya tinggal nanti hanya berbeda dari sisi metode pembelajarannya aja nanti baru dipadukan dengan konsep tasawuf yang Pak Jinawasi yakini bahwa ini lebih akan bagus gitu ya akan bagus dampaknya terhadap peningkatan akhlak siswa. Oke ya. Nah, dari ya. rumusan Atau masalahnya aja udah luar biasa ya, dari mulai menganalisis teoritis, kemudian mendesain model tuh yang nggak cukup sehari dua hari, harus berarti ini didesain, disimpan dicari buat secara teoritis. disimpan buat ini nanti disertasi ya. Ya, kalau nanti disertasi bagus lah. Karena itu penelitiannya setahun, 2 tahun, uji coba terbatas, uji coba luas, kan sehingga diakui sebagai model tuh tidak hanya diuji coba di satu sekolah, nanti diuji coba beberapa sekolah terbatas, lalu nanti kita melahirkan modul pembelajaran, buku, seperti ADI. ADI itu kan hasil penelitian itu, hasil penelitian disertasi kalau nggak salah. Itu orang UPI kalau nggak salah yang menciptakannya. Lahirnya model ADI itu ya berdasarkan research and development gitu. Jadi meneliti dan mengembangkan dari model yang sudah ada menjadi model baru gitu. Dan Kalau menggantikan hanya kurikulum kita. sampai menemukan modelnya sih kualitatif bisa. Bisa kualitatif. Kalau hanya sampai kita menemukan model. Nah, Nah, menemukan model tuh ya caranya apa yang akan kita cari. Contoh, itu Pak Haji Ucu itu nanti ujung-ujungnya dia menemukan model itu. Model bagaimana menanamkan nilai toleransi terhadap siswa. Nanti lahirnya model gitu. Model apa nanti untuk menanamkan nilai toleransi gitu. Makanya yang diangkatnya itu bagaimana cara menanamkan nilai toleransi. Nah, Pak Haji Nawasi juga bisa begitu. Nanti yang mau dicari itu masalahnya apa? Masalahnya menurunnya akhlakul karimah. Nah, yang dapat meningkatkan akhlakul karimah ini
kira-kira apa kan gitu ya. Nanti itulah kan, internalisasi nilai akhlakul karimah aja gitu. Nanti teori yang digunakannya, analisis pisau analisis penelitiannya bisa menggunakan pendekatan teori-teori tasawuf dari Al-Ghazali misalkan gitu ya yang dipakainya gitu. Menanamkan akhlakul karimah menurut Al-Ghazali itu ada berapa langkahnya. Nah, itu nanti yang dipakai pisau analisisnya. Sama nanti hasilnya adalah menemukan sebuah model pembelajaran PAI berbasis tasawuf. Hanya mulainya bukan dari research and development, tapi mulainya kita mencari bagaimana konsep menanamkan akhlakul karimah ditinjau dari analisis teorinya Al-Ghazali. Gitu. Paham nggak? Paham, Pak Nawasi? Oke, makasih. Nah, nanti diramu lagi lah. Siap, siap. Ada lagi yang lain? Sudah jam 12. Punten, punten Pak Dokter. Siapa ini? Saya, Pak Jamani. Saya siapa? Jamani. Jamani. Silakan. Iya. Dari tadi judul itu kan katanya sudah apa ya, menimbulkan masalah itu Pak ya. Bukan menimbulkan masalah, yang diangkatnya Ya cuma belum dapat masalahnya doang. solusi. Nah, Gak ada solusinya. artinya kalau dari judul itu nanti kita dalam apa namanya rumusan masalah, tujuan penelitian atau manfaat penelitian nanti